Kita akan memulai pada hari ini. Kita siapkan, kita tutup.
Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Hari ini sedikit yang hadir karena habis Cangkumi kemarin ya, beberapa hari, terus pagi ini hujan, ada yang enak bobo. Ya. Tapi mudah-mudahan hari ini yang masih di rumah pun bisa mengikuti ibadah secara online ya. Tetapi puji Tuhan, buat saudara yang bisa hadir di sini, berarti saudara sudah melewati ujian kecil. Ya, tadi pagi saya tiba-tiba teringat lagu lama, makanya tadi saya sempat share juga di grup. Ya, pasti saudara semua tahu lagu yang Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apa kata-kata selanjutnya? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pujian ini mengatakan bahwa walaupun badai silih berganti datang, aku mau tetap cinta Yesus. Tapi pagi hari ini kita nggak ketemu badai, saudara. Hujan di luar ya. Tetapi itulah tantangan hidup kita. Apakah ketika kita dihadapi ujian justru mulai dari perkara yang kecil ya, hujan kayak tadi, makanya tadi saya bilang apa makna ujian dibuat saudara? Apakah kita tetap cinta Tuhan Yesus? Apalagi dihadapkan ujian atau badai cobaan yang besar, apakah kita bisa tetap mengatakan aku cinta Yesus? Tetapi pada pagi hari ini saya juga mau men-share firman Tuhan tentang the journey of love, perjalanan cinta, saudara. Mungkin di antara kita, kan di sini udah banyak juga yang berkeluarga, pasti mengalami apa yang namanya jatuh cinta, betul? Pagi hari ini kita kedatangan tamu nih dari jauh, lagi honeymoon di Sukabumi ya. Masih tetap mesra juga sampai sekarang. Amin, haleluya. Perjalanan cintanya mudah nggak, Bapak Tono? Mudah. Luar biasa. Langsung ya. Nah, dalam perjalanan cinta yang tadi saya tanya, mungkin orang pernah jatuh cinta, tapi perjalanan tiap orang berbeda. Ada yang tadi mudah kata Bapak Tono ya, meraih cinta tuh, tinggal I love you, Ibu Mince langsung menerima I love you too gitu ya. Ya, nah, tapi bukan itu saudara. Untuk mendapatkan seseorang pasangan mungkin ya anggap aja kalau yang masih lagi nyari-nyari nih, yang jomblo ya, perjalanan cintanya mungkin ada yang mulus-mulus aja, ada yang penuh tantangan, ada yang wah tidak direstui sama orang tuanya gitu ya. Tetapi bukan itu yang akan saya bahas. Justru saudara, ketika saudara memasuki rumah tangga, perjalanan cinta itu akan diuji. Jadi bukan hanya sekedar bilang, oh I love you gitu. Begitu hidup rumah tangga, ujiannya baru dimulai, saudara ya, perjalanan cinta. Tetapi pada pagi hari ini saya mau membahas dulu tentang perjalanan cinta Tuhan buat kita semua. Tahukah saudara bahwa Tuhan sendiri punya perjalanan cinta untuk manusia, untuk kita semua ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, semua pasti hafal ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini merupakan satu ungkapan cinta Tuhan kepada manusia. Siapapun, bukan yang kenal Tuhan Yesus dulu nih ya, bukan berbicara tentang Tuhan Yesus dulu, tapi dikatakan bahwa karena begitu besar cinta Allah, kasih Allah akan dunia ini, dia mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Tetapi ini baru ada lanjutannya. Setiap orang yang percaya kepadanya dikasih jaminan apa? Tidak binasa, mengalami keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Itu adalah satu statement dari Allah kita, bahwa dia mau memperdamaikan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, Tuhan mencari cara agar manusia bisa kembali kepadanya. Ya, sampai akhirnya gimana nih caranya? Akhirnya udah dibuatkan dari lama ya, dari perjanjian lama, bahwa Tuhan Yesus itu harus lahir di dalam dunia. Itulah perjalanan kasih Tuhan untuk kita semua agar kita diselamatkan. Mungkin kita tidak mengalami zaman Tuhan Yesus, sudah lewat. Saat ini zaman Roh Kudus. Tetapi perjalanan kasih Tuhan Yesus itu tidaklah mudah.
Bagaimana perjuangan Tuhan? Kalau kita waktu itu ada di zaman Tuhan Yesus, mungkin kita bisa memahami. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti murid-murid Tuhan Yesus, mungkin kita bisa memahami perasaan Tuhan Yesus seperti apa. Kita nggak ada di zaman itu, saudara. Tetapi marilah kita boleh merenung ketika kita membaca surat cintanya Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan. Bagaimana makna perjalanan kasih Tuhan itu buat saudara? Saat Tuhan Yesus lahir, kita rayain baru saja ya Natal. Kita berpesta rohani, kita merayakan, oh luar biasa kelahirannya Tuhan Yesus. Tetapi maknanya apa buat saudara? Itu adalah perjalanan kasih Tuhan yang terbesar buat kita semua. Menyelamatkan kita, karena dia dikatakan, aku mencari orang-orang yang berdosa, ya, supaya mereka percaya kepadaku, mereka mengasihi aku, ya, bisa kembali kepadaku. Itu perjalanan yang luar biasa. Bukankah saudara, saya tanya di sini karena saudara-saudara sudah mengenal Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Bukankah saudara kadang punya tantangan atau kesulitan ketika mengajak seseorang yang belum kenal Tuhan Yesus? Untuk mengenalkannya aja susah juga, ya. Ayo, ini aku mau menggambarkan tentang kasih Tuhan. Sangat sulit. Perjalanan Tuhan Yesus sendiri sangat sulit. Perjalanan cintanya untuk kita. Ya, karena dikatakan tidak semua manusia menerimanya, padahal itu diberikan cuma-cuma dikatakan, ya. Bahkan tidak semua manusia meresponi kasihnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sungguh menyedihkan. Manusia itu ciptaannya, diciptakan begitu rupa segambar dengan Tuhan, tetapi ketika dia datang kepada milik kepunyaannya, ya, dikatakan orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Sungguh menyedihkan. Tentu kalau kita misalnya tadi ya yang mengalami, aku cinta pada pandangan pertama, terus nembak cewek cowoknya, ditolak, sakit nggak? Sakit. Udah kata ngomongnya langsung. Tapi kalau kenyataannya saudara, kalau ditolak sakit nggak? Aku udah ngarepin ya, aku udah bobo nih sama cewek ini, aku sangat cinta begitu, udah nyiapin hati. Aku tuh sayang sama kamu, cinta sama kamu, terus ditolak. Aduh ya, sakitnya. Bagaimana perasaan Tuhan ketika dia datang kepada milik kepunyaannya tapi diterimanya? Menyakitkan. Penolakan itu menyakitkan. Betul ya saudara ya? Nah, mengapa banyak orang tidak menerimanya? Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, ya. Ketika Yesus lahir pun banyak manusia yang tidak tidak ngeh ya, bahwa Yesuslah yang diutus agar manusia diselamatkan. Belum ngeh gitu ya, matanya belum terbuka saat itu ya, sehingga tidak semua orang bisa menerimanya. Berbagai cara Tuhan Yesus lakukan agar manusia bisa mengenal dia, meresponi kasih yang diberikan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah cukup dengan berkata, oh saya udah percaya Tuhan Yesus, di KTP-ku yang udah besar-besar dewasa udah tertulis loh, Kristen nih, dia Kristen, berarti pengikut Tuhan Yesus. Saya udah rajin ibadah, ya. Apakah itu? Saudara, mari kita memaknai bahwa pengorbanan Tuhan Yesus mulai dari kelahirannya, selama ada di dalam dunia ini, dia mencari murid-murid, terus bilang tuh, Tuhan Yesus udah Allah tuh punya rencana ya, melalui Tuhan Yesus dikatakan, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Terus dikatakan mencari murid-murid agar muridnya ini memberitakan lagi kepada yang lain tentang kasih Tuhan Yesus, dan banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sampai kematiannya di kayu salib merupakan puncak perjalanannya di dalam dunia ini untuk menunjukkan seberapa besar kasihnya buat kita. Tetapi harus ada yang memberitakan atau meneruskan kasihnya, bukan? Karena secara jasmani Tuhan Yesus tuh udah gak ada di dunia. Yang tadi saya bilang, kita kan hidup di zaman Tuhan Yesus. Gimana kita bisa tahu? Mungkin kita tahunya dari orang tua kita. Kita lahir udah jadi Kristen. Orang tua kita ngasih tahu tentang bahwa kita tuh Kristen gitu. Tapi ada juga orang yang menerima kasih karunia lewat caranya Tuhan. Ada yang Tuhan bisa berbicara dari mimpinya gitu. Ketemu Tuhan Yesus, ada seperti itu. Belum diberitakan siapa-siapa, tapi dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Ada juga melalui kita mungkin yang diutus Tuhan, ya, sehingga akhirnya bisa mengenal tentang kasih Tuhan Yesus. Dan saudara, sekarang adalah bagaimana
sikap kita. Kita harus memahami dulu ya saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudah merasakan menerima kasih Tuhan, terus kita harus pahami, ya, itu harus paham dulu. Percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita juga harus mengasihi Tuhan, bukan hanya percaya saja, mengasihi Tuhan. Lantas apa yang harus kita kerjakan agar perjalanan cintanya Tuhan Yesus buat kita tidak sia-sia, ya, dan juga agar semua orang bisa mengenal tentang kasih Tuhan Yesus ini dan mengalami kasih Tuhan Yesus ini. Di dalam Wahyu 2 ayat 4-5 saya akan bacakan dulu. Ini adalah surat kepada jemaat Efesus. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat Efesus ini adalah salah satu jemaat yang tentunya orang-orang yang mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan Yesus dikatakan, tetapi dikatakan Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih-Nya yang semula. Mungkin dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, bertahun-tahun kita ikut Tuhan Yesus, bisa membuat seseorang manusia berubah. Perjalanan seseorang di dunia ini terus mengalami perubahan. Ketika kita masih kecil, beranjak remaja, ya, bayi, anak-anak, beranjak remaja, dewasa, akhirnya menjadi tua, banyak perubahan-perubahan, bukan? Nggak sama ya. Mungkin kalau saya tanya Ibu Cunwa, ingat masa kecilnya seperti apa? Ya, mungkin happy. Tapi kadang-kadang saya juga lagi anggap ketika saya udah masuk TK ya, udah ketemu teman-teman, saya lupa loh teman-teman TK saya gitu ya. Terus beranjak remaja, mungkin ada yang masa kecilnya juga menyenangkan, tetapi dengan bertambahnya usia, menjadi dewasa, menjadi tua, kita melihat bahwa banyak sekali perubahan. Mungkin ada banyak yang hilang juga dari sekitar kita. Bukankah demikian? Perjalanan kehidupan seorang itu berbeda-beda. Ya, makanya tadi mungkin ada yang merasa aku mudah-mudahan aja nih mengalami perjalanan, tetapi saya percaya pasti ada kesulitan-kesulitan juga yang dihadapi. Tetapi intinya, apakah di dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara menikmati perjalanan cinta Tuhan dalam kehidupan saudara? Itu yang harus saudara pastikan. Sehingga ketika saudara beranjak makin dewasa, menjadi tua, saudara akan tetap mengalami perjalanan cintanya Tuhan. Nggak pernah kehilangan cintanya Tuhan sedetik pun. Jangan sampai kita dikatakan meninggalkan kasih yang mula-mula di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara sudah, aku percaya sama Tuhan Yesus, jadi saudara harus benar-benar memegang itu ya, karena itu merupakan hal yang berharga. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Makanya tadi saya juga bertanya, pernah jatuh cinta? Rasanya gimana jatuh cinta? Saudara harus memelihara cinta kita kepada Tuhan. Apapun perubahan apapun yang terjadi, mungkin di sekitar kita sekarang sudah banyak orang yang meninggalkan kita, yang menjadi tua. Mungkin keluarga kita nggak bisa bersama-sama dengan kita lagi. Anak-anak kita udah dewasa, mungkin udah ada yang berumah tangga, terus meninggalkan kita tinggal sendiri. Itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi yang harus saudara ingat, ada seorang yang mengasihi saudara sampai akhir, yaitu Tuhan Yesus. Jangan lupakan perjalanan Tuhan Yesus ya. Jadi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus, seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, hal-hal ini diungkapkan oleh Paulus bahwa seharusnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun keberadaan saudara, kasihnya tetap sama. Kita yang sering ninggalin Tuhan. Aku mah gak layak Tuhan, tinggalin Tuhan. Atau misalnya orang yang sudah sukses ninggalin Tuhan. Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Ya, ketika seseorang meninggalkan kasih mula-mula, perlu dipertanyakan lagi pertobatannya. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jadi bersyukurlah saudara kalau ketika kita mengalami perjalanan kehidupan ini. Ya, kita banyak mengalami mungkin teguran, proses, saudara harus bersyukur.
ketika saudara menghadapi teguran, hajaran, ya, membuat kita menjadi semakin baik, itu tandanya Tuhan Yesus masih mengasihi kita. Dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maksud teguran Tuhan adalah bukan membuat kita binasa, tetapi membuat kita justru diselamatkan. Mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman pribadi dalam kehidupan saudara, di mana saudara sudah hajar saudara begitu rupa supaya saudara bisa berbalik kepada jalan Tuhan. Ya, ingat bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan saudara kehilangan semangat. Kalau saat ini mungkin saudara, lagi nggak semangat lagi nih ikut Tuhan, ayo di-refresh lagi agar kita melakukan lagi apa yang kita kerjakan ketika kita mengenal Tuhan Yesus pertama kali. Gimana caranya? Mengenal Tuhan Yesus pertama kali kapan ya? Maksudnya adalah ketika saudara mengalami kelahiran baru. Makanya sangat penting kelahiran baru. Ya, kita mengalami sebetulnya dua kelahiran. Kelahiran secara jasmani ketika kita dilahirkan oleh ibu kita di dalam dunia ini, itu adalah kelahiran pertama. Tetapi kelahiran kedua adalah ketika saudara menerima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru. Biasanya ditandai dengan bertobatnya kapan ya? Tapi ditandainya dengan dibaptis, saudara. Ya, saudara memutuskan untuk lahir baru. Nah, diingat lagi tuh kapan saya dibaptis. Makanya sangat penting momen baptisan ini. Jadi bukan hanya sekedar gini ya, diingatkan lagi dibaptis misalnya karena ada sesuatu hal, karena saya ingin merit, karena saya ingin ada motivasi yang lain. Bukan itu, saudara. Tetapi pertobatan saudara yang sungguh-sungguh, itulah kelahiran baru secara rohani. Di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi ini harus menjadi poin penting kita, saudara. Saudara harus mengalami kelahiran baru sehingga saudara bisa ngeh tadi, oh perjalanan cinta Tuhan tuh buat saya seperti ini. Kalau saudara tidak mengalami kelahiran baru, mata rohani saudara tidak mengalami keterbukaan, saudara tidak mau baca firman, saudara ketika menghadapi masalah nggak mau berdoa, atau berdoa juga karena ya yang penting saya melakukan kewajiban saya sebagai orang Kristen, ibadah, melakukan kewajiban sebagai orang Kristen, saudara tidak akan itu nyangkut ke hati itu. Perjalanan cinta Tuhan Yesus itu seperti apa nggak bisa saudara rasakan. Tetapi biarlah kita harus bisa sehati sama Tuhan ketika kita hidup di dalam dunia ini ya. Kita harus jaga perjalanan cinta kita kepada Tuhan sampai akhir agar kita bisa masuk kerajaan Allah. Amin. Nah, itu respon kitanya untuk menjaga cinta kita kepada Tuhan. Terus gimana? Tadi yang saya bilang, Tuhan Yesus kan nggak ada saat ini. Kita udah terima kasih Tuhan Yesus. Kita juga nggak bisa diam. Tentu kita harus bagikan ini juga kepada orang lain. Mulai dari orang terdekat kita. Mungkin saat ini, suami saya belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Istri saya juga belum mengenal Tuhan Yesus. Atau saya belum memberitakannya kepada anak-anak saya. Atau orang tua saya. Banyak sekali saudara yang harus bisa saudara kerjakan agar perjalanan cinta Tuhan Yesus yang saudara alami gitu ya, bisa ditransfer kepada yang lain, bahkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita rela melihat mereka binasa? Tentu tidak. Tetapi kita harus dikatakan mentransfer kasih ini kepada sesama kita ya, terutama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat kepada kita. Nah, kasih kepada sesama harus terus dibangun. Seperti ada tertulis, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oke, itu kita ingat. Tetapi juga poin selanjutnya, kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Itu tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya harus didasari oleh kasih Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Ya, itu tadi kita harus terus membaca surat cintanya Tuhan sehingga kita memahami perjalanan kasih Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Biarlah ini menjadi warning bagi kita di akhir zaman ini, bahwa
saudara merasakan bahwa kasih kebanyakan orang dikatakan akan menjadi dingin, ini tertulis. Tetapi biarlah hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Jemaat GBS Kalvari khususnya dan setiap orang yang bergabung dalam ibadah raya pagi hari ini, biarlah jangan sampai kasih yang sudah diberikan Tuhan kepada kita menjadi dingin dalam kehidupan kita. Ya, tergerus dengan perubahan waktu, masalah-masalah yang dialami. Tetapi ingat kembali ayat-ayat firman Tuhan. Dan ayat-ayat firman Tuhan itu harus menghidupi kita. Makanya kita baca ayat itu jangan seperti kalau orang sekolah atau anak-anak sekolah mau ulangan biasanya dihafal ya. Nah sebetulnya penting itu dihafalnya, maksudnya begini. Mereka yang sekolah aja kalau misalnya ulangan mereka harus menghafal supaya dapat nilai bagus, gitu ya. Tetapi kita menghafal firman Tuhan supaya kita juga menghidupi firman Tuhan. Mulailah dari situ saudara. Saudara harus baca pokoknya firman Tuhan, bukan seperti oh ya selewat ya, kayak tadi misalnya. Oh karena makin bertambahnya pergerakan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi nyimak. Oke gitu. Tapi kita harus renungkan kalimat demi kalimat apa maksud Tuhan, sehingga saudara akan terus bertumbuh, terutama di dalam hal kasih dan memahami bahwa seluruh perjalanan kehidupan ini adalah perjalanan kasih Tuhan buat kita semua. Kita ada saat ini itu karena kasih Tuhan buat kita semua, amin. Ya, bukan secara kebetulan ketika saudara bertemu dengan seseorang, gitu ya. Sayang sekali hari ini sebetulnya ada yang mau bersaksi. Ini pun sebetulnya bukan kebetulan kami bertemu dengan Ibu Linda ya, tetapi karena sesuatu lain hal, nggak tahu, saya belum terima kontaknya lagi karena sebetulnya kemarin harusnya latihan, tetapi miss call ya, sehingga akhirnya tidak jadi latihan dan hari ini nggak tahu, saya belum dapat kabarnya lagi apakah sudah kembali ke Kalimantan ya. Harusnya tadi ada yang bersaksi, dia mau bagi kesaksian. Jadi saya pikir ya, setiap momen kehidupan kita ketika kita bertemu dengan orang baru itu bukan satu kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Tangkap itu sebagai tanda bahwa Tuhan tuh masih mengasihi kita. Jadi jangan pernah kita lagi mengucapkan kata-kata negatif, kata-kata yang buruk gitu. Kita nggak bisa menepis pandangan orang buat kita ya. Karena kan dikatakan kehidupan orang tuh beda-beda, masalah orang beda-beda, karakter orang pun beda-beda. Yang penting kitanya, bagaimana kita meresponi kasih Tuhan. Kita membagikan kasih kita kepada orang, sekalipun orang tersebut mungkin hatinya lagi pahit gitu. Tetapi kita bisa mentransfer kasih Tuhan yang ada pada kita itu kepada mereka semua. Ingat, kasih Tuhan bukan kasih manusia. Kasih kan ada beberapa macam ya. Ada kasih eros, kasih filia. Kalau kasih eros kan biasanya yang pacaran jatuh cintrong gitu ya. Kalau filia katanya kasih persaudaraan. Tetapi kita mau meniru kasih agape yang Tuhan berikan buat kita semua. Kasih yang mau berkorban sekalipun, bukan kasih yang berkorban karena ada apapunnya, gitu ya. Tetapi biarlah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sekalipun. Makanya tadi pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus walaupun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ketika kita menaikkan pujian itu, apakah saudara ngeh? Ya, bukan hanya sekedar memuji, tetapi meresponi setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai tanda komitmen kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, aku tetap cinta Yesus namanya, amin. Ya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Nggak peduli keberadaan saudara saat ini, yang penting dikatakan hati saudara terbuka, mau berobat, mau terus melakukan firman Tuhan, dia pasti akan senang. Ya, nikmati perjalanan di dalam dunia ini, perjalanan cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh menjadi berkat buat saudara. Saudara harus lanjutkan di rumah. Saudara harus lanjutkan setiap hari dengan membaca surat cintanya Tuhan. Tadi aku belum puas nih dengerin firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara sendiri terus klik sama Tuhan Yesus setiap hari, amin, dan mengalami kemurahan Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan. Bukan berarti hidup kita jadi mulus-mulus aja. Tahun kemurahan Tuhan, aku jadi kaya, aku ngelamar pekerjaan cepat dapat,
Enggak saudara, tapi justru di dalam ketika saudara menghadapi proses, sulit-sulit amat ya. Tetapi saudara ketika saudara terus klik sama Tuhan, memahami bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, sulitan apapun, tantangan apapun tidak memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Amin. Dan ketika saudara mengalami atau menerima sesuatu mujizat Tuhan, itulah kemurahan Tuhan buat saudara. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Tidak ada kasih di dalam dunia ini yang begitu rela berkorban, bahkan ketika kita masih berdosa. Itu adalah kasih Tuhan Yesus. Dia yang menerima kita apa adanya. Itu adalah Tuhan Yesus. Bila kita juga boleh belajar memiliki sikap seperti Tuhan Yesus ketika kita menghadapi orang-orang lain yang mungkin banyak kelemahan, kekurangan, tetapi itulah kita dulu sebelum kita menerima kasih Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus yang menerima saudara apa adanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diri jadi baru selain kasih-Mu. Akan menang bersamamu. Kemenangan Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Ketika Tuhan sudah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus di pihak, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Saudaraku, siapkan roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan, kita angkat tinggi ke atas. Saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya
roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat biru-biru Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Nah, kita akan tinggi ke atas. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Haleluya. Dia Tuhan yang galakkan mau. Ya Tuhan yang menangkan semuanya. Amin. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang. Ku akan menang bersama. Amin. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihak, Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihak. Jadi pada hari ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Apa
yang luar biasa buat kehidupan kami Bapa, sehingga kami punya Tuhan Yesus jaminan untuk masuk surga. Dan biarlah Tuhan kami bisa mempertahankan kasih itu Tuhan yang luar biasa itu. Bahkan kami bisa memberitakan itu kepada banyak orang bahwa Yesus Juru Selamat, dan kasih itu yang melandasi keluarga kami untuk saling mengasihi, untuk kami bisa mengasihi orang-orang lebih lagi dari hari-hari yang lalu, mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kasih Kristus akan terus tumbuh di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di lingkungan rumah kami, sehingga nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami percaya setiap orang yang sudah hadir pada hari ini Bapa tidak pulang dengan sia-sia, tetapi membawa berkat besar, pulang dengan kebesaran Tuhan, pulang dengan pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami yakin Bapa, perkara-perkara ajaib sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Juga yang masih belum bisa beribadah onsite, yang ibadah online Bapak, berkati mereka Bapak, supaya Tuhan Yesus di waktu-waktu selanjutnya mereka juga boleh melangkahkan kaki ke tempat ini untuk bersama-sama kami dalam ibadah onsite. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Selamat Tuhan, cepat Kibis Kalvari. Happy Sunday, Jesus bless you.